Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 7 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 6 Bangun Ruang. Kita akan membahas bagian ketiga di halaman 202 sampai dengan 204. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas bagian berikutnya, 2 bidang ya. Perhatikan prisma segi 4 pada Q. Di halaman sebelumnya, permukaan manakah yang sejajar dengan permukaan ABCD? Permukaan manakah yang tegak lurus? Nah, Karina akan copy dulu ya. Nah, ini sudah ada di sebelah kanan ya. Berarti untuk menjawab yang ini, bidang yang sejajar dengan permukaan ya. Ya, yang ini adalah ABCD ya, yang sejajar, permukaan yang sejajar berarti ABCD, berarti yang ini ya, EFGH. EFGH, permukaan manakah yang tegak lurus? Nah, yang tegak lurus dengan ABCD adalah ABCD yang tegak lurus yaitu AEFB ya, AEFB yang ini. AEFB, lalu BFCG, BFGC ya, BFGC, kemudian CGHD, dan terakhir yang sebelah sini yaitu AEHD ya. Nah, oke. Kemudian ketika dua bidang P dan Q tidak berpotongan, kita katakan bahwa bidang P dan Q sejajar. Dan ditulis P seperti ini ya cara tulisnya. Ada dua macam kedudukan dua bidang pada ruang seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Ya, yang ini garis potong ya, seperti ini. Yang ini tidak berpotongan ya. Jadi kalau tidak berpotongan dia seperti ini. Kemudian jika dua bidang P dan Q berpotongan, garis yang terbentuk disebut garis potong seperti ini. Kemudian sekarang kita ke soal 5. Bagaimana hubungan letak kedudukan garis N dan M? N ini dan M ini yang merah, yang merupakan garis potong bidang R, yang R ini, pada dua bidang yang sejajar yaitu P dan Q. Oke, nah hubungannya kita tuliskan ya. Di sini saja. M dan N ya sejajar ya. Kemudian yang merupakan garis potong bidang R pada dua bidang yaitu P dan Q. Nah, ya, M sejajar dengan N ya. Lalu berarti kenapa? Karena jadi M sama N ini masing-masing adalah garis pada bidang P dan Q. Ya, mereka saling sejajar, makanya mereka tidak berpotongan. Nah, di sisi lain M dan N ini adalah garis pada bidang R ya, yang sama, oleh karenanya M sejajar dengan N ya. Kemudian berikutnya, ketika kita membuka laptop seperti pada gambar di samping, bagaimanakah mengukur sudut besar sudut yang terbuka? Ya, nah, kita bisa tarik ya, kita bisa tarik garis tegak lurus. Sebetulnya ini ada jawabannya di yang berikutnya ya. Jadi kita bisa tarik seperti ini. Karina langsung garis aja, walaupun nanti ada di bawah di sini ya. Kalau dia yang titik-titik ini berarti ke sini, tapi kalau dia yang ini nih berarti ke sini ya. Jadi tergantung dia terbukanya sebanyak apa. Ya, kemudian
Ketika dua bidang P dan Q berpotongan, yang di gambar ini, kita ambil A sebagai salah satu titik pada garis potong, yang ini A. Garis potong L, ya, garis potong L ini L, dan tarik garis sinar AB, ya, pada Q dan garis sinar AC pada Q yang memenuhi AB berpotongan dengan L, ya. Ini AC, ya. Kemudian ini AB. Lalu sudut BAC adalah sudut yang terbentuk oleh bidang P dan Q. Sudut CAB, ya, dari bidang P dan bidang Q. Ketika BAC sama dengan 90 derajat, maka kita katakan bahwa bidang P dan Q saling tegak lurus dan ditulis P tegak lurus dengan Q, ya. Nah, soal ke-6, pada gambar di samping ini garis M, ini tegak lurus pada bidang P, ya. Jika Q adalah bidang yang memuat garis M, maka bagaimanakah kedudukan bidang P dan Q? Oke, ini berarti kita lihat gambarnya. Ini M, ya. Berarti maka bagaimanakah kedudukan bidang P dan Q? Nah, artinya P itu seperti ini ya, tegak lurus ya dengan Q. Seperti ini nih, ya, dia tegak lurus. Oke, kita masih bahas berikutnya, jarak pada ruang. Pada gambar di samping kiri ini, berapa jarak A ke garis L? A ke garis L, ya. Ini tunjukkan jaraknya pada gambar, jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Berarti rusuk panjang garis tegak lurus L, ya, yang ditarik dari titik A. Seperti ini. Set ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian garis AH tegak lurus pada bidang P. Ini ya, garis AH. Panjang garis AH lebih pendek dari panjang setiap segmen garis yang menghubungkan A ke sembarang titik pada P. Ya. Kemudian garis AH merupakan jarak antara A dan bidang P. Soal nomor 7. Titik AB berada pada alas tabung, ya. Kemudian seperti diperlihatkan pada gambar di samping kanan, bandingkanlah jarak A ke alas Q dan titik B ke alas Q. Titik B ke alas Q ini, oh ini sama ya, jaraknya sama. Sama. Ketika dua bidang P dan Q sejajar, setiap titik pada salah satu bidang ke bidang yang lain adalah sama. Jarak ini kita sebut sebagai jarak antara dua bidang P dan Q yang saling sejajar nih ya. Karena dia sejajar, jadi jaraknya sama. Sama halnya dengan prisma dan tabung, jarak antara kedua alasnya disebut tinggi. Begitu juga dengan kerucut dan limas, jarak antara titik puncak ke alas disebut dengan tinggi. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.